bertemu lagi bersama saya Sartika Brukaro. Nah, apa kabarnya ibu-ibu semua? Masih semangat? Oke, sebelum kita melanjut materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Iya, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya mau bertanya, siapa yang masih ingat mengenai judul kita bulan lalu, judul materi kita bulan lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya ya Bu Lucy. Apa Bu Lucy? Ibu Lucy masih ingat? Ayo dipersilahkan. Terima kasih. Kata Bu Lucy, judul materi kita bulan lalu yaitu pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Terima kasih Ibu Lucy. Yang lain, siapa lagi yang masih ingat apa materi kita bulan lalu? Ya, judulnya tadi pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Nah, apa isinya? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan penelantaran? Siapa masih ingat ini? Ayo. Ya, Bu Diana siapa? Oh ya, Bu Diana, betul. Apa yang Ibu dapati dari materi kita bulan lalu? Oke, terima kasih. Hebat. Ya, kita kasih jempol sama Ibu Susi. Yeay, hebat. Nah, di sini dikatakan Bu Susi, penelantaran yaitu termasuk tidak memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan dasarnya, termasuk gizi, tidak menyekolahkan, apalagi, ayo, ditinggal sendiri, tidak diberi kasih sayang, itu termasuk penelantaran ya. Nah, dan eksploitasi, siapa yang masih ingat mengenai eksploitasi? Apa saja contoh-contoh eksploitasi? Oke, Ibu Dina, apa Ibu? Contoh eksploitasi? Iya, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi ya. Ketika kita menyuruh anak kita itu berjualan tanpa memperhatikan waktu dan terlalu memaksa, berjualan berlebihan, terlalu lama, itu digolongkan dengan eksploitasi. Nah, ketika seseorang ibu menjual anaknya kepada om-om atau kepada suatu tempat dan dijadikan pekerja seksual, itu juga eksploitasi. Nah, di sini kita masih berhubungan ya, tetap berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu menyangkut hak anak juga sih sebenarnya. Di sini kita akan masuk ke materi kita mengenai pelayanan disabilitas. Oke? Ya, mari kita buka materi kita, buku pintar kita. Sebelum saya memulai materi kita hari ini, saya mau bertanya, ada nggak di antara ibu-ibu yang mengetahui apa itu pengertian daripada disabilitas? Ada? Ada yang mau kasih pendapatnya mengenai pengertian disabilitas? Sering tentunya ya kita dengar disabilitas. Di lingkungan kita juga mungkin ada yang penyandang disabilitas. Ayo, siapa yang mau kasih kasih pendapat? Ibu Loko. Ya, apa Ibu Loko? Seorang yang mengalami kecacatan. Terima kasih. Yang lain selain Ibu Loko? Nggak ada ya? Oke, di sini saya tambahkan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu ya,
terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi di sini ketika seseorang itu mengalami hambatan ketika berinteraksi dengan orang lain, misalkan nih dia mengalami tunanetra, buta ya, termasuk tunanetra, itu dinamakan dengan tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunawisma. Nah, ini dikatakan dengan penyandang disabilitas. Oke. Nah, dari sini saya mau bertanya. Ada nggak keluarga atau di lingkungan ibu-ibu yang penderita disabilitas? Penyandang disabilitas ini ada nggak? Ada? Ibu Loko ada ya? Iya, katanya ada yang penyandang disabilitas ringan. Dia itu tunarungu, ya, tunawicara. Itu biasanya kadang ada yang tunarungu, tunawicara, ya. Tapi ketika dia menjalankan aktivitasnya sehari-hari, tidak semua juga loh orang-orang itu mengerti bahasa isyarat. Jadi kadang-kadang orang yang mengalami disabilitas ini mengalami tekanan mental juga gitu, karena orang-orang di sekeliling dia itu sering meremehkan, sering tidak menghargai pendapat mereka gitu, dan sering membuli, sering menganggap sepele lah dengan apa yang mereka lakukan, sehingga ini sebenarnya membuat orang penyandang disabilitas ini semakin down, ya. Di sini saya mau jelaskan satu-satu. Nah, penyandang disabilitas fisik itu termasuk ke misalnya kakinya cacat, nggak bisa berjalan, atau itu kayak penderita polio gitu ya. Dia kakinya sudah mengecil sebelah dan nggak bisa jalan. Terus tangannya itu nggak ada gitu. Itu termasuk ke penyandang disabilitas fisik, kayak tunanetra, itu termasuk ke disabilitas fisik. Nah, disabilitas sensorik yaitu termasuk kepada adanya gangguan pada sensoriknya gitu, pada otaknya. Itu termasuk ke cacat mental ya. Orang yang mengalami gangguan jiwa itu termasuk ke disabilitas sensorik. Nah, ada lagi disabilitas hiperaktif itu, Down syndrome. Nah, di sini dia bukan gangguan jiwa sebenarnya, cuman kemunduran kinerja otak itu nggak sama seperti kita gitu. Dan gimana ya, dia itu nggak bisa diam, dia terlalu aktif gitu. Itu dinamakan dengan hiperaktif. Ada juga yang penyandang disabilitas apalagi ya, penyandang disabilitas tuna wicara tadi, tidak bisa berbicara, tuna rungu tidak bisa mendengar gitu. Jadi di sini peran keluarga adalah memberikan mereka kasih sayang, mereka juga berhak untuk diperhatikan, mereka juga berhak untuk hidup. Mereka juga itu sama dengan kita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk bersekolah, bekerja gitu. Sebenarnya banyak loh kelebihan orang disabilitas ini. Ada kan yang kita lihat itu di TV atau di internet, dia cuma punya tangan satu atau kaki satu, tapi dia ngetiknya itu lancar banget. Nah, di sini ada contohnya nih, kita buka filmnya si Getun ya, kita buka. Oke. Nah, setelah kita tonton dari film Getun ini, apa yang kita dapati dari film Getun ini? Ada yang bisa kasihkan pendapatnya? Ibu-ibu, ada yang bisa kasih pendapatnya mengenai si Getun? Oke, terima kasih Ibu Lia. Kata Ibu Lia ini, Getun ini anak yang periang, anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah, begitu juga dengan penyandang disabilitas lainnya. Memang
dia memiliki kekurangan, tetapi dia memiliki kepintaran yang luar biasa. Dari kelas 1 sampai kelas 4 dia itu tetap juara. Padahal dia tidak punya tangan loh. Tidak punya masih mempunyai kekurangan gitu. Menulis aja dia pakai mulut atau pakai kaki. Nah, pastinya itu kalau secara akal kita itu pastinya susah ya. Tapi Tuhan berikan dia kelebihan. Nah, di situ tandanya kita tidak boleh memandang orang disabilitas ini dengan remeh. Jadi kita harus menghargai dia. Buktinya dia bisa berprestasi kok. Bisa kok dia juara di kelas, padahal dia tidak punya tangan. Coba di sini, saya punya permainan nih. Buat ibu-ibu, saling berhadapan. Kita siapkan kertas sama pulpennya, saling berhadapan nih. Cari kawannya satu-satu. Pas 10 orang, kita 20 orang. Bisa nih, ada badapan. Oke, di sini saya suruh gantian nih ibu-ibu. Si ibu, pokoknya siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Di sini saya pengen tahu nih. Iya, nanti yang nomor 1 itu nulis pakai kaki. Tangannya ke belakang. Pakai kaki tulis kata peduli. Ya. Yang nomor 2 nulis pakai mulut, sama-sama pakai kata peduli. Oke, bisa kita mulai? Ya, kita mulai. Iya, oke. Gimana? Susah nggak nulis pakai mulut atau pakai tangan? Sekarang saya ganti lagi deh posisinya. Yang nomor 1 tadi nulis pakai mulut. Sekarang yang nomor 2 menulis pakai mulut, yang nomor 1 pakai kaki. Ayo, tukarkan posisinya. Tulis kata sayang. Sudah? Iya. Nah, bagaimana? Susah nggak ibu-ibu? Susah, masih satu kata ya kan? Gimana kalau satu paragraf saya suruh nulis pakai mulut? Adanya menjerit gitu ya kan? Nah, jadi kita jangan sepele ya ibu-ibu ya, untuk menghargai orang yang disabilitas. Jadi jika ada orang disabilitas di sekitar kita, kita wajib menghargainya. Karena mereka itu sama dengan kita. Mereka adalah keberagaman manusia yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan harus kita kasihi juga. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih.